biar lebih formal. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah bahwa acara hari ini adalah acara yang dirahmati oleh Allah. Acara hari ini adalah acara yang diridhoi oleh Allah, dan kita dijauhkan dari mengunjing, ribah, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Ya, jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk meminta kepada Allah agar terdengar suaranya ya? Kalau suara di sini kelihatan nggak di belakang? Mau bilang nggak kelihatan nggak enak ya? Alhamdulillah sampai juga di sini ya. Baik, semuanya boleh simak instruksi saya baik-baik. Boleh tarik nafas yang dalam, dikeluarkan dari mulut, tariknya dari hidung ya. Dompet tadi lancar ceritanya? Lancar? Lancar. Yang cerita tentang bahan sembako di pasar lancar? Lancar. Oke, sekarang mau minta tolong siapa yang mau ceritakan ke depan? Karena pengen tahu ceritanya. Kan kalian nggak dengar? Ada yang mau cerita ke depan? Oke, boleh kakak. Kakak jilbab merah. Ya? Ya, langsung semuanya. Kayaknya aku tuh ya. Boleh kak? Silakan kakak di tangan tadi. Sendiri aja. Masya Allah. Ini kakak ini perlu dompetnya nggak sih? Ini bukti nyata. Nggak cukup cerita itu sebentar ya. Oke, boleh nggak cerita sedikit aja? Tadi tentang apa? tentang dompet kosong. Dompet tuh nggak usah, duit tinggal 50.000 lagi. Ibu lawan kita tanya, cukup nggak ya untuk akhir bulan? Saya jawab nggak cukup, kayaknya cukup sampai pulang doang. Yang kedua mana? Kedua besar 38%. Apa ini? Kalau voice berarti bagiannya apa? Vokal. Yang ketiga 55%. Bahasa tubuh berarti sana? Visual. Oke. Artinya ya, dalam dunia komunikasi, ketika kita menyampaikan pesan, maka lawan bicara kita akan menerima pesan 7% dari kata-kata, 38% dari intonasi dan suara, 55% dari bahasa tubuh. Ya. Saya kasih contoh. Dek Sarah. Adik marah ya? Perhatikan si Sarah. Enggak. Jawabannya apa? Marah nggak si Sarah tuh? Marah. Loh, tapi dia enggak. Iya. Tadi ini bagian yang paling besar poinnya, betul ya? Yang ketika kita ngomong tuh orang lihat. Nah, jadi ketika ngomong, perhatikan pakai bahasa tubuh. Misal kita mau kasih tahu nih seorang business owner ya, mau kasih tahu ke timnya bahwa dia kurang tepat. Kasih peringatan lumayan tegas, betul nggak? Ya. Kebalikannya juga, kalau nanti situ ramah-ramah aja ya, ramah-ramah aja. Kita seorang ramah-ramah ya. Kira-kira ya tim kita percaya nggak sama kita? Jangankan tim kita ya, kalau ada cermin di situ dia pun ketawa ya kan. Nah, jadi ini penting kita marketing langit dan dunia. Luar biasa. Setelah saya ketemu beliau, saya pahami sebenarnya, oh gini ya prioritas dalam bisnis. Oh ternyata tujuan bisnis begini ya. Beliau membersamai 200 orang santri penghafal Al-Quran, yang mana itu dibiayai semuanya dari bisnisnya. Setiap bahas ini rasanya pengen sekali kayak apalagi yang bisa dibantu. Karena misi ini bukan misi perut dia, teman-teman. Bukan misi perut beliau ini. Lalu pengen lagi setiap melihat perjuangan beliau menjalankan bisnis. Beliau ini adalah sahabat yang memang benar-benar ya, she's my sister, bukan sekedar teman biasa, bukan sekedar partner bisnis biasa, mohon maaf ya. Ini cuma terima transaksi aja enggak.
lebih dari itu. Dan hari ini Sarah minta tolong teman-teman semua menyimak benar-benar dari hati. Jadi pengen seru lagi ya kan? Nah, ini adalah sahabat Sarah, dan mungkin ini juga kalau teman-teman kenal dengan beliau, pengennya itu duduk di samping beliau dan pegang buku. Kenapa? Pengen nyata terus sebenarnya ya. Boleh kita belajar bersama dan anak izin Sarah duduk di belakang sebagai murid, boleh ya? Oke, kepada anak, ayo persilakan. Silakan. Atau minggu depan atau tahun depan atau nanti Allah bahas di akhirat, kita tidak tahu. Dan dua ya, yang ketiga dinaungi oleh para malaikat. Masya Allah. Ini kita yang lagi ngumpul ini lagi dinaungi sama para malaikat. Seandainya ada malaikat di dekat kita bisa kita lihat nggak goib, ya mungkin nggak muat ruangan ini. Padahal ruangan ini paling besar Los Mawe. Kalau 3 hotel ya. Kemudian yang keempat, anak pasti kakak-kakak abang semua mesti meleleh. Karena anak ketika tahu hadis ini, anak gak langsung percaya. Salah satu dari guru anak ya, ketika beliau menyampaikan ini, anak gak percaya. Kok anak sampai buka lagi Google, sampai tanya lagi ke kawan lain, betul gak yang disampaikan itu? Betul gak itu hadisnya sahih? Ternyata betul. Apa yang keempat? Disebut-sebut namanya sama Allah. Masya Allah ya. Kita ulangi 4 itu mereka. Apa janji Allah bagi orang-orang yang berkumpul untuk belajar? Yang pertama, ketenangan pada hatinya. Kedua, dilimpahkan karunia. Yang ketiga, dinaungi oleh para malaikat. Yang keempat, siapa yang mau disebut namanya sama Allah? Semua orang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga dengan setelah kita tahu ilmu yang disampaikan dari sama Rasulullah membuat kita semangat hadir di tempat ini, tidak keluar sebelum selesai acara. Karena apa? Ada hadiah dari panitia nanti. Selain itu, Bapak ada syukur. Kak, hidup enak bisa kita rancang, betul atau enggak? Betul. Betul, bisa. Tapi mati enak bisa kita rancang? Bagaimana kita hari ini bisa mati enak? Salah satunya dengan apa? Amal jariah. Kita berdiri dari rukun-rukun Islam. Mana yang gak pakai duit, Kak? Cuma syahadat, betul? Cuma pakai mulut ya? Iya? Kita masuk rukun iman yang kedua. Gak apa? Anak TK yang apa? Rukun Islam yang pertama. Syahadat. Yang kedua, sholat pakai duit kah? Ini mukena terbaik kan? Ini mukena dalam musik hitamnya, Masya Allah. La ilaha illa anta, Rasulullah bilang. Gak kenyang orang cuma, Pak minta sedekah. Pak anak yatim nih Pak mau sekolah, mau hafal Quran. Bisa ya tujuan. Jualah bro sama semua yang berikan dia baik. Kan? Balik kan enggak? Bro sudah banyak di rumah, apalagi mama-mama. Di bawah kasur ada 6. Di dalam bantal ada nggak berapa. Ya kan? Tapi kan orang jualnya baik, terbeli sama dia. Oke Kak, kita lanjut. Kita siapkan juga produk British Propolis yang kita jual. Kemudian apa yang terjadi? Beliau sampai baru duduk beliau bilang, Masya Allah ada British Propolis. Dipanggil ajudannya. Aneh nggak terlihat, terbayang sekali. Dipanggil ajudannya, tolong rekam ini. Terus beliau bilang lah bahwa ini produk baik, dan beliau sampaikan kepada kami semua, saya kenal foundernya, saya pakai produknya, dan sudah terbukti banyak menyembuhkan orang. Terus kami didoakan, saat itu stok kami mungkin 30-an kalau ada punya. Bulan itu didoakan sama beliau, karena beliau bilang ini bagus sekali bisnis ini, apalagi untuk menghidupkan dakwah. Maka beliau bilang lanjutkan, dan alhamdulillah sekarang kita punya ribuan stok di rumah. Alhamdulillah ya. Kemudian kita bisa menawarkan
paket yang ada bersama MM itu ada paket pengusaha, modalnya itu nggak sampai 5 juta, hanya 3.600.000, bisa peluang profit 1.400.000, ditambah hari ini bisa peluang profit sampai terlepas dari hutang riba wasilah ini. Karena Anda wasilah jual produk ini juga Kak, hutang senilai 22 juta itu alhamdulillah udah lunas. Iya, ini jujur ada selalu di depannya. Ini hutang kita tuh sampai 20 juta, kenapa bisa hutang sebesar itu? Kita coba bisnis ini. Untuk apa coba bisnis yang lain? Untuk bisa menghidupkan rumah tafis. Tapi wasilah ada ketemu ini, hutang lunas, dan kemarin Allah undang di bulan 10 bisa ke Baitullah. Dan banyak lagi penafkahan keluarga yang bisa kita bantu, ya. Dan yang artinya adalah ketika dakwah ini kita perjuangkan, insya Allah dakwah terus berjalan. Buat kakak-kakak yang area Luslawe yang mau main ke rumah tafis kita boleh pergi ke Simpang Adat ya. Nanti boleh hubungin anak kita aja bersama panitia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi 15 menit ini. Kita akan buka diskusi. Kakak-kakak yang mau bertanya nanti boleh langsung tanyakan kepada panitia. Nanti pertanyaan itu akan kita jawab bareng-bareng. Boleh? Sekarang kita bentuk kelompok sebanyak 15 orang mungkin Kak. Satu kelompok 15 orang, boleh dilingkarin aja. Mio. Di 6 tahun saya menderita polihidu yang sangat parah. Pada suatu ketika datanglah tangan mulia seorang wanita yang menawarkan saya untuk konsumsi propolis. 4 kali penawaran saya tolak selalu. Di penawaran kelima akhirnya saya terima. Saya melihat keikhlasan dari beliau yang begitu tulus menyemangati saya untuk sembuh dari Mio. Bukan untuk diri kita sendiri, kita niatnya untuk membantu lebih banyak orang di luar sana. Insya Allah, Allah pasti akan mudahkan kita. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Apalagi di sini kita jamin, insya Allah kita bimbing sampai menghasilkan. Berada di tempat ini pada hari ini, akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyediakan coffee break, Bapak Ibu dan